Alur film kali ini diangkat dari sebuah kisah nyata. Terdapat beberapa adegan yang mungkin semestinya tidak Anda lihat. Jadi sebelum lanjut, yakinkan dulu hati Anda jika ingin lanjut melihat alur cerita film ini. Jika Anda sudah yakin, maka simak video ini sampai habis, karena ada pelajaran besar yang harus Anda ambil dari video ini, terutama untuk Anda yang sudah memiliki anak. Dan tanpa basa-basi lagi, bersama gua Ren dari Sensasi Trends, inilah alur cerita filmnya. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad. Don't make a sound. Get up and come. Seorang pria berambut gondrong terlihat memasuki sebuah rumah. Dan dia menodong serta memaksa seorang gadis cantik bernama Elizabeth untuk mengikutinya ke suatu tempat. Bed now, or I will kill your little sister. I have a knife in your neck. Quickest way out. Di perjalanan, Elizabeth berniat ingin meminta tolong pada polisi yang sedang berpatroli. Namun si pria gondrong ini mengancam akan menghabisi keluarganya jika Elizabeth berani berteriak. Help me, please! If you move or make a sound, I'll kill you and go. There's no way you're doing this. I haven't done anything. One word and my people will kill. Go, get up! Hingga akhirnya mereka pun sampai di sebuah tenda tunawisma. Dan di sini Elizabeth disambut oleh seorang wanita bernama Wanda yang merupakan istri dari si pria gondrong. Wanda pun segera membawa Elizabeth ke dalam tenda. Dan di sini Wanda menyuruh Elizabeth untuk mengganti pakaiannya dengan pakaian ritual surgawi seperti yang sedang Wanda pakai. Your pajamas for the celestial marriage. No. Setelahnya si gondrong pun masuk ke tenda tersebut dan dia langsung memaksa Elizabeth untuk melakukan sebuah ritual yang dia sebut sebagai ritual silaturahmi suci, yang padahal aslinya ritual itu adalah kuda-kudaan. Behold, I seal you to this. Sealed in the afterlife. No. For God, No. take you as my wife. No. Elizabeth pun berusaha menolak, karena jangankan dewasa, bahkan merasakan datang bulan pun dia belum pernah. I tried everything. Keesokan harinya, ketika Elizabeth terbangun, ternyata kaki Elizabeth sudah diikat dengan kawat baja dan dia tidak bisa kabur. Sementara itu di luar terlihat si gondrong yang sedang berdoa bersama istrinya. Bind up the brokenhearted. Dan di sini si gondrong berkata pada Elizabeth bahwa sesungguhnya dia adalah utusan Tuhan alias nabi palsu yang ditugaskan Tuhan untuk menyelamatkan Elizabeth. Called by the Lord to be saved from the world. Setelah melihat wajah si gondrong dengan lebih jelas, akhirnya Elizabeth pun menyadari bahwa si gondrong ini adalah David, orang yang pernah diberi uang oleh ibunya, juga pernah diberi pekerjaan oleh ayahnya. My mother gave you money. My father gave you a job. He tried to help you. Elizabeth pun lantas bertanya, setelah kedua orang tuanya berbuat baik pada David, kenapa David tega berbuat jahat seperti ini pada Elizabeth? Why would you do this? David pun lantas menjelaskan bahwa dia melakukan semua ini karena perintah dari Tuhan. God called me into the wilderness and instructed me, preparing for the second coming. Amen. To pluck the young virgins from this evil world and take them as my wives. Dan dari sini dapat kita simpulkan bahwa David adalah orang yang mabuk agama sampai-sampai menganggap dirinya adalah nabi. You are blessed. You're the first. We are bound. Yes. Please don't do that again.
Di malam harinya, David pun mendekati Elizabeth lagi untuk lagi-lagi memperkodok Elizabeth tepat di samping istrinya. Ya, menurut keterangan dari Elizabeth, aksi pemerkodotan ini selalu David lakukan setiap hari, bahkan hingga 2 kali sehari. Sometimes twice a day, and it was as you can imagine. Keesokan harinya, kembali David melakukan hal yang aneh pada Elizabeth. Dia mendudukkan Elizabeth tanpa sehelai benang pun, lalu memberikannya pemahaman ajaran sesat yang dia bawa. The Lord told me you would resist it first year, Jacob. Learn to obey your husband, then you would learn to love it. Di sini Elizabeth pun tak berdaya dan hanya bisa menangis meratapi nasibnya. Di hari ketiga, Elizabeth yang belum menyerah kali ini berpura-pura bersikap baik pada mereka, seolah sudah menerima keadaan sebagai istri kedua dari David. Can I help? Dia mencoba menawarkan bantuan pada Wanda untuk membangun kepercayaan di antara mereka. Dan jika nanti mereka sudah percaya, maka Elizabeth akan segera kabur di saat mereka sedang lengah. Break the carrots. Ketika akan makan, Elizabeth pun dimarahi oleh David. Dengan alibi, mereka semua tidak boleh makan dulu sebelum diberkati oleh David. Dare you eat before I bless the food and beg the Lord's forgiveness? Will not eat today. Di saat sedang berdoa, tiba-tiba terdengar suara orang yang sedang mencari Elizabeth. Namun dengan cepat, David pun langsung mengancam Elizabeth. Jika Elizabeth berteriak, maka dia akan menghabisi keluarga Elizabeth. And I will take that knife and slit his throat open. You understand? Good girl, Esther. Memasuki hari keempat, Elizabeth terlihat seperti orang yang putus asa. Sesaat kemudian, tiba-tiba helikopter polisi pun melintas dan Elizabeth secara refleks meminta bantuan. Namun sayangnya, dengan cepat David datang dan membekap Elizabeth lalu memasukkannya ke dalam tenda. Hari demi hari pun berganti. Kini Elizabeth sudah benar-benar pasrah hidup bersama mereka. Di saat-saat seperti inilah, Elizabeth teringat dan merindukan ketika dia hidup bersama keluarganya yang penuh dengan kehangatan. Thinking of home kept me sane. There were times I thought I'd go crazy. David yang paham bahwa Elizabeth sedang merindukan keluarganya pun lantas mengamuk. Dia tak suka jika Elizabeth masih merindukan keluarganya dan mengancam akan menghabisi keluarganya jika Elizabeth masih berani memikirkan keluarganya. Stop talking about your family! They broke covenant with God. They are not your family anymore. Kill them if you forget again. Elizabeth yang ketakutan pun lantas meminta maaf dan berkata bahwa dia akan melakukan apa saja untuk David asalkan David tidak mengganggu keluarganya. I'm sorry, please don't do that. I'm ready. I promise. Mendengar hal itu, di sini David pun langsung mengambil kesempatan untuk minta jatah kuda-kudaan dengan Elizabeth. Patience and endurance became my weapon. Setelah selesai kuda-kudaan, David pun keluar dari tenda. Dan di luar dia bertemu dengan Wanda yang terlihat sedang cemburu. Praise God, Hepzibah. Ya, ternyata selama ada Elizabeth, Wanda sama sekali tidak pernah diajak bercocok tanam. You said we would share! Not since she got here! David yang merasa kini Elizabeth sudah jadi penurut, akhirnya melepas ikatan Elizabeth lalu mengajaknya untuk mengambil air bersama Wanda. Sebenarnya Elizabeth berniat kabur saat di perjalanan. Namun karena belum makan dan tidak punya energi, akhirnya Elizabeth mengurunkan niatnya. I would have taken 2 steps and he would have caught me. I didn't have the energy to outrun him. The jugs for your family.
Karena stok makanan habis, David pun memutuskan untuk mencari makanan di kota. Beberapa waktu kemudian, David pun kembali datang membawa makanan hasil curian dan juga poster orang hilang yang ada foto Elizabeth-nya. Guess what I saw while I was down? Posters of her absolutely everywhere. Sweet Esther's face all over the city. Bukan hanya itu, ternyata David juga membawa beberapa botol temulawak dan memaksa Elizabeth untuk minum temulawak. You will take the sacrament, Esther. Bless this wine to a true prophet. No, I'd never even tasted alcohol. I was 14. I promised myself I would never drink. That's the one thing. Jesus Christ descended from heaven. You think you're better than Jesus? Karena diancam tidak akan diberi makan jika tidak mau ikut minum temulawak, akhirnya mau tak mau Elizabeth pun ikut meminumnya. No water, no sleep, no food. Di keesokan harinya, ketika sedang melamun, tiba-tiba Elizabeth tak sengaja menyebutkan nama sepupunya, yaitu Olivia. David yang mendengar itu pun jadi marah, karena sebelumnya Elizabeth sudah berjanji tidak akan mengingat-ingat keluarganya lagi. You were talking about an Olivia. She's like my best friend. Tak lama kemudian, David pun kembali menjumpai Elizabeth. Dia mengatakan bahwa baru saja dia mendapat perintah dari Tuhan untuk menculik Olivia dan menjadikannya istri ketiga. Go forth and pluck Olivia from the world and to take her as my third wife. Karena hal itu, Elizabeth pun jadi sangat khawatir. Dia berdoa sepanjang waktu supaya Tuhan mau melindungi Olivia dari aksi jahat David, si biawak gondrong. Keesokan harinya, David pun pulang tanpa membawa apa-apa. Di sini David bercerita bahwa ketika sedang beraksi, tanpa sengaja dia menjatuhkan vas bunga. Dan hal itu membuat seisi rumah terbangun hingga terpaksa David harus kabur tanpa membawa Olivia. Crawl through the window. Something crashed to the floor. I start shouting. I had not chosen Olivia to be my new wife. Di malam harinya, ketika David dan Wanda sedang teler, diam-diam Elizabeth mencoba untuk kabur. Namun sayangnya, akhirnya Elizabeth pun dibawa lagi ke tenda dan langsung di-overdongkrak. Hari-hari pun berganti, dan kini terlihat Wanda yang sering marah karena David yang sudah jarang mencari makan dan lebih fokus untuk bercocok tanam dengan Elizabeth. I'm done staying up here starving. Karena sudah tidak ada makanan, akhirnya David pun membawa Wanda dan Elizabeth pergi ke kota untuk mencari makan. Singkatnya mereka pun sampai di kota, dan di sebuah supermarket, David pun melancarkan aksinya dengan mencuri beberapa makanan. Penjaga toko sejatinya mengetahui aksi mereka itu. Namun anehnya, si penjaga toko tidak memarahi mereka dan malah mengundang mereka untuk menghadiri pesta. That's it? Yep. 89 cents. It's party night. All are welcome. House in Second South. Singkatnya malam pun tiba, dan terlihat mereka bertiga yang menghadiri pesta. Seorang wanita menyadari bahwa Elizabeth seperti dalam tekanan dan mencoba untuk membantunya. Hey, are you alright? Do you need help? Wanda yang melihat itu pun segera mengajak pergi Elizabeth dan juga David yang sedang godain cewek. We are going now. My guardian angel. We're going back to camp now. I am a prophet. Di hari ke-92, David pun membawa Wanda dan Elizabeth pergi ke sebuah perpustakaan untuk melihat peta. Get through a real winter. San Diego. Ketika sedang memilih lokasi tempat mereka akan berpindah, tiba-tiba seorang polisi datang menghampiri mereka. Di sini sang polisi detektif meminta izin pada David untuk membuka cadar mereka. Namun David menolak dengan alasan rasa saling menghormati antar umat beragama. Lift the veil and see your face, then we can clear this up.
Forbidden in our religion. I hope you can respect that. Thank you for your time. Have a nice day. Memasuki hari ke-97, mereka pun pergi ke California menggunakan sebuah bus. Setelahnya, mereka pun masuk melusuk-melusuk ke dalam dan mendirikan tenda serta tinggal di sana. Ya, tepatnya di wilayah perbukitan San Diego. Husband has need of you. Namun ternyata tinggal di daerah ini jauh lebih sulit, dikarenakan gersangnya tempat ini dan sulitnya menemukan air apalagi makanan. I am starving. Share your drink. Karena sudah kelaparan, mereka pun pergi ke kota untuk mencari belas kasihan orang yang mau memberi mereka makanan di malam Natal. Merry Christmas. A cup of water, and it's hope that keeps you fighting. Di hari ke-184, terlihat Wanda yang sangat marah melihat David yang hanya santai-santai sementara mereka sudah tidak punya stok makanan. Wanda pun mengancam akan menghabisi dirinya sendiri jika David tidak kunjung mencari makan. Dan karena takut istrinya kenapa-napa, akhirnya David pun mau pergi mencari makan di kota. I'm going to town, and I don't know when I'll be back. Singkatnya di hari ke-191, terlihat Wanda dan Elizabeth yang sudah kelaparan. Sementara itu David sendiri juga tak kunjung pulang padahal sudah 1 minggu. Jangankan makanan, bahkan kini stok air minum pun mereka sudah tidak punya. Elizabeth yang kelaparan pun jadi teringat masa-masa indah bersama keluarganya dulu. Dan tentu saja jika masih bersama keluarganya pasti tidak akan membiarkan Elizabeth kelaparan seperti ini. I had wanted to see my family one last time. I felt grateful that I had them at all. Di malam harinya, atas kebesaran dari Tuhan, tiba-tiba saja hujan pun turun. Padahal sejatinya di daerah itu sangat jarang sekali turun hujan. No one can say it wasn't a miracle. It rained in California, and another sign of hope. Keesokan harinya, David pun datang kembali dari kota. Di sini David pun menjelaskan bahwa ketika di kota, dia sempat ditangkap oleh polisi dan dipenjara selama 7 hari karena ketahuan mencuri. I've been locked up for a whole week. The cops got me. Singkatnya 9 bulan pun telah berlalu. Pagi itu tiba-tiba David berkata bahwa dia mendapat perintah dari Tuhan untuk kembali pindah ke suatu tempat. The Lord has declared it's time for us to move on from California. Mendengar itu, kini akhirnya Elizabeth pun paham bahwa itu semua adalah perintah agama yang dibuat oleh David sendiri. Maka dari itu, Elizabeth pun mulai mengikuti alurnya dan berpura-pura mempercayainya. I knew their made-up religion inside and out. I'd spent months listening to them. I had learned to use his own tricks against him. How to twist it in just the right way. Di sini Elizabeth pun mengutarakan pendapatnya bahwa alangkah lebih baik jika mereka pindah ke tempat awal, yaitu tempat di mana Elizabeth pertama kali diculik. The feeling that God wants us to go back to Salt Lake. Elizabeth pun berdalih bahwa di tempat itu lebih banyak sumber makanan juga sumber air minum. Dan Elizabeth yakin bahwa Tuhan pasti akan jauh lebih setuju dengan idenya itu. He told you that you'd be blessed with more wives. Do you think you can ask the Lord if that's right? I just have the feeling that. Mendengar itu, Wanda pun langsung membantu Elizabeth untuk lebih meyakinkan David. Hingga akhirnya David pun setuju, namun dengan satu syarat, yaitu mereka semua harus ganti penampilan. Yes. I'll have to find a different head covering for Sir Jacob. Singkatnya mereka pun memulai perjalanan dengan menumpang dari mobil satu ke mobil yang lain. Hingga akhirnya mereka pun sampai di kota tujuan mereka di hari ke-280. Sebelum masuk ke hutan,
mereka pun mampir ke sebuah supermarket untuk mencuri stok makanan dan juga pakaian. Di sini tanpa sengaja Elizabeth melihat poster yang memberitakan tentang orang-orang hilang. Dan dari sekian banyak poster pengumuman, tidak ada satupun wajah Elizabeth yang terpampang di sana. David pun mencoba menghasut Elizabeth dengan mengatakan bahwa keluarga Elizabeth telah melupakannya. No one remembers or cares about you anymore. You're not out there. You're mine forever. Now let's go. Setelahnya mereka pun keluar dari toko. Namun tiba-tiba saja polisi pun datang dan menghadang mereka. Sir, we need to stop. We need to speak with you. I'm from out of town. I'm a minister. What's your name? Awalnya Elizabeth ragu untuk menjawab karena trauma dengan ancaman-ancaman yang selama ini David berikan. Her name is Esther. I'm not speaking to you, sir. What's your name? Namun karena polisi terus meyakinkannya, akhirnya Elizabeth pun mengakuinya bahwa dirinya adalah Elizabeth Smart. It's okay. Nobody's gonna hurt you. Come here. Come with me. Is your name Elizabeth Smart? I am Elizabeth Smart. Mendengar itu, polisi pun langsung menangkap David dan juga Wanda. Take him in. Sementara Elizabeth dibawa ke kantor polisi untuk dipertemukan dengan ibu dan ayahnya. Elizabeth? Elizabeth pun dibawa pulang dan akhirnya bisa berkumpul dengan keluarganya kembali. Trauma yang Elizabeth alami tidak hilang begitu saja. Namun secara perlahan, berkat dukungan dari keluarganya, Elizabeth pun bisa sembuh dari traumanya itu. Someone who has been through hell. I wanted to tell you that there still is hope. Sementara itu, David si biawak gondrong sendiri kini harus mempertanggungjawabkan kejahatannya dengan hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Lalu bagi Wanda, dia juga mendapat hukuman penjara, namun hanya selama 15 tahun saja. Atas peristiwa besarnya itu, kini Elizabeth pun memutuskan untuk menjadi seorang aktivis dan juga kontributor di salah satu acara televisi ternama di Amerika. Bukan hanya itu, kini Elizabeth juga mendirikan sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan Elizabeth Smart Foundation. Dia kini juga sudah menikah dengan seorang pria bernama Matthew dan dikaruniai 3 orang anak. Dan film pun tamat. I am Elizabeth Smart. Wah, ngeri juga ya kisahnya guys. Kebayang nggak kalau kejadian ini menimpa kalian atau anak kalian? Wah, jangan sampai ya guys ya. Setelah nonton film ini, gua harap kalian nggak benci sama orang di sekitar kalian yang bernama David ya guys. Dan buat para jomblo, pesan gua jangan kalian tiru aksi dari si David, berpura-pura jadi nabi palsu supaya bisa menculik anak orang. Wah, jangan sampai ya. Bisa dihukum seumur hidup loh. Oke guys, kira-kira pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini? Tulis di kolom komentar ya, kasih tahu gua. Dan sepertinya sampai di sini dulu aja ya video kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis, sampai akhir, dan sudah ngasih like, apalagi mau nyapa gue di kolom komen. Ya, pastinya masih bersama gue Ren dari Sensasi Trends. Akhir kata untuk menghemat kuota, sampai jumpa lagi di video Sensasi Trends berikutnya. Bye-bye.